Pada awal tahun 90-an, kawasan Prefektur Setagaya, Jalan Kamisasi Gaya merupakan sebuah kawasan yang sangat ramai. Ada lebih dari 200 rumah yang tersebar di sekitar sana, di mana kawasan tersebut terdapat taman bermain yang cukup terkenal. Taman bermain itu bernama Taman Kereta Chocho. Nah, di belakang taman tersebutlah tinggal keluarga Miyazawa. Keluarga Miyazawa adalah keluarga Jepang pada umumnya. Mereka dihormati di masyarakat dan diketahui tidak memiliki musuh yang mungkin ingin menyakiti mereka. Sang kepala keluarga, Mikio Miyazawa, yang berusia 44 tahun, bekerja untuk Interbrand, sebuah firma pemasaran besar yang berbasis di London. Dia menyukai animasi, boneka, dan juga sandiwara teater. Istrinya, Yasuko Miyazawa, berusia 41 tahun, adalah seorang guru. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Nina, berusia 8 tahun dan duduk di kelas 2 di sekolah dasar Setagaya. Putri sulung mereka sangat menyukai balet dan piano. Sementara itu, si bungsu, Rei Miyazawa, berusia 6 tahun, bersekolah di Taman Kanak-kanak Setagaya. Ia mengalami gangguan bicara yang membuat keluarga memutuskan untuk menyewa jasa profesional. Meskipun memiliki kekurangan, namun keluarga besar sangat menyayanginya. Nah, sahabat Nanyangko, jadi admin mau mengasih tahu bahwa taman bermain yang admin sebutkan sebelumnya merupakan kawasan yang cukup terkenal, sehingga pemerintah setempat berencana untuk memperluasnya. Nah, jadi nih sahabat Nanyangko, rencana inilah yang menyebabkan 200 kepala keluarga yang semua tinggal di sana pada awal tahun 90-an satu persatu nih mulai pindah dan hanya menyisakan 4 keluarga saja, termasuk keluarga Miyazawa, keluarga ibu dan saudara perempuan Yasuko, istri Miyazawa, dan 2 keluarga lainnya. Nah, jadi nih sahabat Nanyangko, Mikio Miyazawa memiliki rumah yang bersebelahan dengan ibu mertua dan saudara iparnya. Jadi nih, modelan rumah mereka itu modelan semi terpisah, di mana mereka memiliki satu dinding yang sama, namun tidak ada pintu yang menghubungkan antara keduanya. Jadi nih, kalau mereka mau masuk, mereka harus melalui pintu depan masing-masing rumah. Nah, jadi nih sahabat Nanyangko, karena hal inilah Mikio merasa agak tidak nyaman, karena kan mereka kan juga butuh privasi nih ya untuk keluarga mereka. Ia khawatir hal ini nantinya akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, akhirnya disepakati untuk membuat sekat kedap suara. Nah, jadi ini sahabat Nanyangko, karena hal inilah nantinya pembantaian keluarga Miyazawa sama sekali tidak terdengar oleh orang sama sekali, bahkan keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Hari itu merupakan hari di penghujung tahun 2000-an. Akhir tahun adalah salah satu momen paling penting bagi masyarakat Jepang, kesempatan untuk merayakan dan menyambut awal yang baru. Suasana keceriaan di daerah Prefektur Setagaya dari orang-orang yang akan menyiapkan malam tahun baru digantikan dengan raungan sirene mobil polisi dan ambulan. Mobil-mobil petugas itu kemudian berhenti di halaman sebuah rumah 2 lantai di Prefektur Setagaya. Rumah itu adalah rumah keluarga milik Miyazawa. Beberapa jam sebelum kejadian, Haruko, ibu Yasuko, yang tinggal bersebelahan dengan rumah keluarga Mikio, tidak dapat menghubungi keluarga itu. Setelah menghubungi berkali-kali lewat telepon karena tidak ada jawaban, akhirnya Haruko pergi menemui keluarga tersebut dengan mengetuk pintu berkali-kali. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Akhirnya Haruko memutuskan untuk membuka pintu, dan ketika pintu itu dibuka, wanita itu melihat pemandangan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Dia menemukan menantunya Mikio ada di bagian bawah tangga dekat pintu depan, telah terbujur kaku. Ceceran darah ada di mana-mana. Tubuhnya tampak telah ditikam berkali-kali. Dengan perasaan campur aduk serta tubuh yang gemetar, Haruko kemudian naik ke lantai atas. Dalam hati ia berdoa agar anggota keluarga lainnya baik-baik saja. Tapi begitu ia sampai di lantai atas, harapannya seketika runtuh. Di sana, ia menemukan putrinya dan cucu perempuannya bersimbah darah dengan luka tusukan di mana-mana. Haruko segera mencari cucu laki-lakinya, Rei. Bocah itu ditemukan di atas tempat tidurnya. Tak ada luka-luka sama sekali. Tapi ia sudah tak bernyawa. Anak laki-laki berusia 6 tahun itu tewas dicekik.
Dari hasil penyelidikan, polisi menduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela kecil di kamar mandi yang terletak di lantai atas pada malam tanggal 30. Diduga Rei Miyazawa, putra bungsu keluarga yang baru berusia 6 tahun tersebut, adalah korban pertama yang dihabisi oleh pelaku. Di mana pada saat kejadian, Rei berada di kamar tidurnya yang berada tepat sebelah kamar mandi. Pelaku sepertinya menemukan Rei yang tengah terlelap lalu mencekiknya hingga tewas. Nah, sahabat Nanyangko, setelah menghabisi nyawa si Rei, pelaku kemudian menghabisi nyawa sang ayah Mikio. Pria itu diduga diserang ketika dirinya tengah bekerja di lantai 1. Pada jasad Mikio, polisi menemukan banyak luka tusukan di paha, bokong, kedua tangan, lengan, dada, serta wajah. Luka tusukan fatal di dada adalah penyebab kematiannya. Dengan banyaknya luka yang dideritanya, kuat dugaan kalau Mikio sempat berkelahi melawan pelaku. Polisi bahkan juga menemukan pecahan pisau sashimi di tengkorak pria 44 tahun tersebut. Sementara itu, korban terakhir yang dibunuh pelaku adalah ibu Yasuko dan anak perempuannya Nina. Kedua jasad ibu dan anak itu ditemukan berjongkok dengan punggung yang bersentuhan. Luka tusuk ditemukan di sekujur tubuh mereka. Ceceran darah memenuhi lantai. Tampak kalau keduanya berusaha melarikan diri dari pelaku dengan kondisi sama-sama terluka parah. Hal ini dikuatkan dengan penemuan sebuah tisu yang berlumuran darah ditemukan di lantai loteng. Tisu itu sepertinya digunakan Yasuko untuk menghentikan pendarahan Nina. Yasuko sepertinya memeluk putrinya sambil berusaha kabur menuruni anak tangga. Pelaku tampaknya memberikan tikaman terakhirnya yang mengantarkan sang ibu pada kematian. Sementara itu, Nina menerima luka tusukan di sana-sini. Ia juga dipukuli secara brutal. Anak perempuan berusia 8 tahun tersebut meregang nyawa, menderita cedera tulang belakang, leher patah yang disebabkan oleh luka tusukan dari belakang. Selain itu, beberapa giginya juga hilang. Bahkan penyelidik meyakini kalau pelaku terus menikam Yasuko dan Nina meskipun keduanya sudah meninggal. Setelah menghabisi seluruh anggota keluarga, pelaku rupanya tidak langsung melarikan diri begitu ia selesai menghabisi nyawa seluruh anggota keluarga. Ia bahkan tampak bersantai, hilir mudik di dalam rumah, melakukan kegiatan di sana-sini, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya pelaku masih berada di dalam rumah hingga dini hari. Hal ini diyakini dari komputer keluarga yang digunakannya. Komputer tersebut terhubung ke internet dan digunakan selama beberapa menit di kedua waktu tersebut. Nah, sahabat Nanyangko, ini nih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus ini. Kejanggalan pertama yaitu dari mana sih sebetulnya pelaku bisa masuk dalam rumah? Teori awal yang menyebutkan bahwa pelaku itu masuk melalui jendela kecil yang berada di dalam kamar mandi. Namun nih, setelah diselidiki sahabat Nanyangko, tidak ditemukan sama sekali adanya tanda-tanda lecet atau seret kain yang tertinggal di jendela. Lalu nih, jika pelaku masuk melalui jendela kamar mandi, apakah ia masuk melalui pintu depan? Akan tetapi pintu depan rupanya terkunci juga. Jadi, agar teori ini masuk akal, berarti kemungkinan yang tersisa yaitu pelaku masuk sebagai tamu yang sangat dikenal oleh korban karena dia datang pada malam hari. Ada nih sahabat Nanyangko beberapa bukti bahwa pelaku setelah menghabisi seluruh anggota keluarga, ia masih sempat mengambil 4 botol teh barley, melon, dan 4 cangkir es krim dari lemari es. Salah satu wadah es krim ditemukan di bak kamar mandi di lantai 2. Salah satunya lagi di bantal di ruang tamu. Sementara itu, air liur pelaku juga ditemukan di cangkir yang digunakannya untuk minum teh. Dia telah berkeliaran di sekitar rumah sambil makan es krim. Ia juga beberapa kali mencoba membeli tiket untuk melihat pertunjukan dengan kartu kredit keluarga, akan tetapi gagal. Ia mengakses internet dan membuka halaman perusahaan Mikio dan sekolah Yasuko. Nah, salah satu fakta menariknya nih, sahabat Nanyangko, ditemukannya salah satu sidik jari pelaku yang ditemukan pada mouse, akan tetapi tidak ada pada keyboard, membuktikan kalau pelaku sama sekali tidak menggunakan papan ketik tersebut. Selain itu, pelaku juga menyebarkan dokumen pribadi, buku harian, kartu identitas, tagihan listrik, buku bank, dan dokumen lainnya di meja ruang makan dan sofa di lantai 2. Dia bahkan meninggalkan kotorannya di kamar mandi. Pelaku juga diketahui tidur di sofa ruang tamu. Nah, sahabat Nanyangko, melihat bagaimana si pembunuh menyebarkan dokumen di atas meja, ada kemungkinan kalau pelaku ingin mengetahui PIN ke rekening Bank Mikio. Ini memunculkan teori bahwa motif pelaku adalah perampokan. Tapi anehnya, uang tunai, paspor, kartu bank, dan perhiasan tidak diambilnya. Lagi pula, kalau teorinya adalah perampokan,
Mengapa dia harus membunuh anggota keluarga yang lainnya? Apalagi Yasuko dan Nina yang sedang tidur di loteng atas. Nah, sahabat Nanyangko, ini nih beberapa peristiwa-peristiwa aneh sebelum pembunuhan. Yang pertama nih sahabat Nanyangko, beberapa bulan sebelum kejadian, masyarakat di sekitar mulai memperhatikan adanya tindakan kekerasan terhadap hewan. Hewan-hewan di daerah itu ditemukan mati, disiksa, dan dibunuh. Ada desas-desus bahwa hewan pengerat dibunuh dan bahkan kucing liar setempat disiksa. Namun kemudian ditentukan kalau itu merupakan perbuatan seorang karyawan bank yang tidak memiliki kaitan dengan kasus keluarga Miyazawa. Nah, rentetan peristiwa aneh lainnya, seorang saksi melaporkan kalau dirinya melihat Mikio tengah berdebat dengan Bozoku, yaitu sebuah geng motor yang dikenal kejam dan berbahaya. Mereka juga diketahui membawa senjata. Selain itu, pada tanggal 25 Desember, Yasuko mengatakan kepada ayah mertuanya bahwa ada sebuah mobil aneh yang sudah beberapa kali parkir di depan rumah mereka. Padahal, masih banyak tempat parkir kosong di daerah tersebut. Anehnya, mobil tersebut selalu saja parkir di depan rumah keluarga Miyazawa. Nah, sahabat Nanyangko, setelah melakukan beberapa rangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menemukan lebih dari 12.545 barang bukti. Banyak sekali ya barang bukti yang ditinggalkan pelaku, seperti sidik jari, jejak kaki, kotoran di kamar mandi, pakaian, dan senjata pembunuh yang merupakan pisau sashimi yang dibeli sendiri oleh pelaku dan pisau dari rumah keluarga Miyazawa. Selain itu, polisi juga menemukan darah dan jejak kaki yang bukan berasal dari anggota keluarga Miyazawa. Namun, salah satu hal yang sangat mengejutkan adalah sidik jari yang ditinggalkan pelaku tidak ditemukan siapa pemiliknya. Bahkan, setelah lebih dari 5 juta orang diperiksa sidik jarinya, meliputi tetangga, teman keluarga, semua penjahat, hingga semua pasien rumah sakit yang memiliki luka di tangan mereka. Bahkan polisi mencoba melakukan tes DNA dengan lebih dari 1.300.000 percobaan, tapi tak ada satupun yang cocok. Nah, sahabat Nanyangko, setelah 5 tahun dari kejadian tersebut, yaitu pada tahun 2005, polisi mengumumkan kalau ada kemungkinan pelakunya merupakan keturunan Eropa Selatan dari sebelah ibu. Diduga pelaku merupakan orang Asia Timur, tapi dia bisa jadi orang Jepang atau orang Korea ataupun orang Cina. Sementara itu, pelaku diperkirakan berusia 15-35 tahun yang didapatkan dari perkiraan kemampuannya memanjat pagar dan tinggi badan sekitar 170 cm. Helaian rambut yang ditemukan di tasnya menunjukkan kalau dia memiliki rambut pendek berwarna coklat atau hitam. Beberapa spekulasi mengatakan kalau pelaku memiliki latar belakang tentara. Ini dilihat dari cara berjalannya. Sementara itu, pelaku hampir meninggalkan semua pakaiannya di tempat kejadian. Nah, yang paling menarik nih sahabat Nanyangko, pelaku meninggalkan sepatunya, di mana sepatu itu bermerek Inggris Slazenger telah memproduksi model khusus ini di Korea Selatan. Item ini dijual di Korea Selatan dan Jepang, tetapi hanya Korea Selatan yang menjual sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan jejak kaki pelaku. Ini adalah barang kedua yang berasal dari Korea Selatan. Selain itu, ada pula barang yang mencurigakan lainnya yang ditinggalkan oleh pelaku, yaitu sweatshirt. Di Tokyo, hanya 10 dari mereka yang dijual di toko, yang sekarang sudah tutup. Bahkan jika dihitung, di seluruh negara itu hanya ada 130 sweatshirt yang terjual. Dari sekian banyak barang bukti, akan tetapi polisi tidak memiliki saksi. Hanya ada 2 orang saksi yang diperkirakan melihat pelaku. Yang pertama adalah seorang wanita yang mengaku berada di dekat TKP tengah mengendarai mobil sekitar pukul 11.30 malam. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria yang bergegas keluar dari lingkungan rumah Miyazawa dan melompat ke depan mobilnya. Dia berhasil menghindari kendaraannya dan melarikan diri. Tapi informasi ini diragukan karena menurut keterangan polisi, mereka sama sekali tidak menemukan adanya jejak bekas darah di jalan. Nah, selain itu nih, menurut pengakuan yang lain, ditemukan seorang pria dengan luka di lengannya terlihat di stasiun Tobuni. Stasiun ini sendiri lokasinya sekitar 2-3 jam perjalanan dari Setagaya. Orang tersebut menerima perawatan dari seorang pekerja di stasiun tersebut, tapi luka yang dideritanya sangat dalam sampai tulangnya tak terlihat. Ini sama sekali tidak sama dengan gambaran keadaan pelaku. Nah, sahabat Nanyangko, setelah hampir 250.000 penyelidik telah menangani kasus ini dan menerima lebih dari 15.000 petunjuk dari publik, akan tetapi setelah 2 dekade berlalu, para penyidik tampaknya tidak lebih dekat untuk memecahkan kasus yang mengerikan ini. Kepolisian tidak mampu mengungkap identitas sang pembunuh, apalagi untuk mengetahui apa sebenarnya motif pelaku. Mengapa harus menghabisi keluarga
keluarga Miyazawa. Setelah kasus mengerikan tersebut, muncullah salah satu kisah yang sangat sensasional yang ditulis oleh seorang jurnalis, Ichihashi Fumiya, yang menceritakan kisah kalau Miyazawa tidak ingin menjual tanah mereka sehingga mereka dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Sementara itu, teori lainnya mengatakan kalau pelaku mengidap penyakit mental atau pelaku sebenarnya adalah perampok yang salah korban. Nah, itu tadi anak nyangkok kisah dari pembantaian keluarga Miyazawa. Kalau kalian punya teori sendiri, silahkan sampaikan di kolom komentar. Admin sangat berterima kasih kalau kalian bersedia subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.